Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Eni Anita Ekawati, guru SMK Negeri 1 Kota Raja, Kabupaten Lombok Timur, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya mempercayai beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pembelajaran harus berpusat pada guru. Saya menganggap murid sebagai objek didik yang harus menerima pembelajaran dan paham materi yang diajarkan. Gurulah pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran yang harus mampu mentransfer ilmu kepada siswa dengan cara ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan pernah paham kalau materi tidak saya jelaskan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai merubah pemikiran dan perilaku saya. Saya lalu menyadari bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Sebagai objek, anaklah yang harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator yang bertugas untuk menggali potensi siswa. Jika sebelumnya saya memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik, maka sekarang saya menyadari bahwa peserta didik adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Guru harus memberikan kebebasan pada siswa untuk mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Selama ini saya juga beranggapan bahwa kegiatan belajar akan lebih efektif jika dilakukan di dalam kelas. Saya menganggap kelaslah tempat belajar yang paling baik dan paling nyaman. Siswa bisa lebih fokus belajar di dalam kelas daripada di luar kelas. Ternyata pembelajaran bisa juga dilakukan di luar kelas. Anak lebih dekat dengan lingkungannya. Kegiatan belajar tidak lebih menarik dan tidak membosankan. Hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Saya sebelumnya juga beranggapan bahwa pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Namun pemikiran itu berubah setelah saya mempelajari modul ini. Hukuman berupa kekerasan fisik dan verbal ternyata tidak efektif, justru bisa menimbulkan trauma. Siswa merasa tersudutkan dan hilang minat belajar di sekolah. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bertujuan untuk menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa, mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati. Saya juga harus menjadi fasilitator bagi murid untuk mengembangkan potensi minat dan bakatnya agar bisa berkembang secara optimal. Sebagai fasilitator, guru bertugas untuk menggali potensi siswa. Guru juga harus memahami kebutuhan, minat, dan kecerdasan multiple siswa serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjelajah dan mengembangkan potensi mereka. Selain itu, saya juga harus menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan. Maksudnya, dalam prosesnya pendidikan harus meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya sendiri secara lahiriah dan batiniah. Saya juga tidak boleh lagi menuntut, melainkan menuntun siswa agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini berorientasi pada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang bermakna guru harus memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik. Ing Madya Mangun Karso, di mana guru harus berperan sebagai pelopor atau pemrakarsa. Guru di tengah selalu memberikan motivasi, menggugah semangat, kemauan, dan niat peserta didik. Tutwuri Handayani, yang artinya guru harus terus berupaya penuh memberi dorongan dan arahan kepada peserta didik. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman.
Pendidikan bukan hanya fokus pada akademis saja, tetapi juga penanaman budi pekerti yang baik, dan pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.